teman-teman, welcome back di podcast Wirausaha Keeps Going and Growing. Dan kalau di episode sebelumnya kita udah bahas-bahas gitu ya mengenai bisnis keluarga. Di episode kali ini kita bakalan bahas juga seputar bisnis, tapi kali ini bakalan bahas franchise atau bisnis waralaba. Dan tentunya di sini sudah bersama dengan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang kebetulan beliau itu juga punya bisnis franchise nih. Di sebelah saya sudah ada Pak Ervan. Selamat siang, Pak. Siang Sonia. Selamat siang Pak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah, tadi habis mengajar atau bagaimana? Kebetulan hari ini kosong, hari ini nguji mulai dari pagi sampai jam 12 tadi ya. Oh, berarti langsung ke sini ya Pak tadi. Wah, langsung. menyempatkan waktunya loh untuk sharing-sharing hari ini seputar franchise nih Pak. Dan Pak Ervan ngomongin soal franchise atau bisnis waralaba gitu ya. Masih banyak nih sepertinya orang-orang itu yang memiliki perbedaan konsep dan juga definisi terkait franchise itu sendiri. Nah, menurut Pak Ervan nih, gimana sih konsep dan juga definisi menurut Bapak terkait dengan franchise itu? Ya, sebenarnya konsep bisnis franchise ini cukup sederhana ya. Karena pada prinsipnya franchise itu adalah sistem distribusi produk. Dia bisa berupa barang ataupun jasa, di mana si pemiliknya tadi, franchiser atau si pewaralaba itu memberikan kebebasan, memberikan hak kepada mitra untuk bisa menjual produknya tadi. Tentu dengan membawa brandnya, konsepnya, sistem distribusinya, dan juga dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati. Bisa jangka waktu tertentu atau juga bisa wilayah tertentu gitu. Betul. Nah, dengar-dengar bisik-bisik tetangga nih ya Pak ya, kabarnya Pak Ervan ini punya beberapa bisnis franchise nih. Punya apa aja nih Pak? Sebenarnya beberapanya sih enggak ya. Satu bisnis cuma beberapa cabang gitu ya tepatnya ya. Ya kalau boleh sebut merek ini ya, sejak lebih dari 10 tahun yang lalu saya sudah memulai bisnis franchise itu di bidang food and beverage ya. Tepatnya mereknya adalah Sabana Fried Chicken. Alhamdulillah sampai hari ini sudah ada 3 cabang dan juga menjadi salah satu ya proses belajar ya sampai saat ini sejak 10 tahun yang lalu itu. Wah, ini berarti anak-anak kos nih biasanya pasti udah sering beli Sabana gitu. Sepertinya ya Pak. gitu ya. Karena pangsa pasarnya diantaranya adalah mahasiswa. Iya. Gitu ya. Kalau di sini ada di mana aja nih Pak cabangnya? Ya, sementara ini cabang utamanya ada di Jalan Cengger Ayam di depan pesantren Alikam, kemudian LA Sucipto dan satu di Pasuruan. Oh, di Pasuruan ada. Kenapa Pak kok memutuskan salah satunya di Pasuruan ini? Ya, pertama kita melihat potensi pasarnya ya di sana. Selain itu di sana masih belum banyak cabang Sabana, sehingga kita lihat itu sebagai satu celah. Siapa tahu nanti akan jadi kesempatan untuk bisa tumbuh juga di sana gitu ya. Oke. Kalau untuk terkait dengan pemilihan, kenapa milih Sabana nih untuk dijadikan franchise gitu? Oke, ini pertanyaan menarik ya. Karena selain saya itu juga penyuka ayam, khususnya yang tidak terlalu membawa apa ya, saya kan alergi ya. Nah kebetulan ini tidak terlalu gitu ya. Saya pilih ayam sebagai bahan produk utamanya itu karena saya meyakini bahwa ayam itu akan menjadi satu produk yang digemari tidak hanya sekarang, tapi juga di waktu yang akan datang. Jadi saya melihat itu adalah dari sisi produk life cycle-nya. Karena usianya panjang, harapan saya adalah ke depan itu nanti akan bisa memberikan keuntungan, memberikan profit juga jangka panjang. Dan alhamdulillah terbukti ya, sejak dimulai lebih dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang bisnisnya masih eksis. Dan saya juga memiliki keyakinan yang sangat kuat di waktu yang akan datang pun akan sama gitu ya. Karena ayam sepertinya masih belum tergantikan gitu. Betul. Ya dengan menu-menu yang lain gitu ya. Ya apalagi kalau anak kos-kosan gitu biasanya utamanya udahlah ayam, tiap hari ayam aja ya. Nah Mbak, kenapa milih model bisnis waralaba dibandingin dengan model-model bisnis yang lainnya? Ya, awalnya saya itu tertarik bisnis waralaba karena satu, pengen safe, pengen aman gitu ya. Kenapa saya itu menganggap bahwa waralaba itu sebagai salah satu bisnis yang aman? Karena dia sudah memiliki brand yang dikenal. Artinya apa? Ketika satu produk dengan brandnya yang sudah dikenal oleh publik, oleh masyarakat gitu ya, itu nanti akan memudahkan kita untuk bisa memperoleh pasar gitu ya. Jadi tidak butuh waktu yang panjang untuk mendapatkan pasar yang jenuh atau pasar yang besar gitu ya. Nah, kadang-kadang kan kita itu lama menunggu proses bisnis tersebut itu kemudian bisa stabil, bisa establish, itu akan menjadikan kita itu putus asa di tengah jalan. Karena untuk mendapatkan pangsa pasar yang besar itu biasanya tidak mudah kan gitu ya. Nah, dengan franchise karena brandnya sudah terkenal gitu ya, ya sehingga ini nanti akan menjadi salah satu cara bagi kita itu untuk cepat mendapatkan keuntungan gitu ya.
Betul Pak. Kalau ngomongin soal franchise nih saya jadi keinget salah satu kasus gitu Pak ya, di mana itu ada bisnis minuman gitu yang sama influencer kalau nggak salah. Nah itu ada huru-hara nih terkait dengan perbedaan antara franchise sama partnership gitu. Jadi ada yang bilang itu tuh waralaba, tapi dia tuh mengatakan ke publik itu adalah partnership. Itu sebenarnya bedanya apa sih Pak? Ya sebenarnya waralaba pun itu juga banyak menyebutnya sebagai partnership atau kemitraan. Saya sebagai franchisee itu di tanda tangan perjanjiannya dengan pewaralabanya juga disebut sebagai partner. Sehingga nama perjanjiannya adalah perjanjian partnership gitu kan ya. Karena waralaba sendiri itu kan banyak jenisnya. Ada yang produk franchise, ada yang distribution, ada yang juga dalam bentuk bisnis format gitu kan ya. Seperti yang saya jalani saat ini itu adalah bentuk format bisnis, di mana bentuk tersebut itu adalah kita mendapatkan secara keseluruhan, mulai dari brandnya, metodenya, peralatannya, kemudian waktunya, jangka waktu kerjasamanya, kemudian juga luas tidaknya atau luas sempitnya area distribusinya gitu ya. Nah, sehingga pada prinsipnya partnership pun itu juga menjadi bagian dari bisnis dengan konsep waralaba. Karena waralaba ini tidak akan bisa berjalan tanpa ada partner, tanpa ada mitra. Nah, makanya kalau kita bicara mengenai bisnis franchise itu tidak akan bisa lepas dengan ada franchiser, kemudian juga ada franchisee gitu ya. Kalau misalnya dibuka sendiri cabangnya, namanya bukan franchise, namanya bukan kemitraan kan gitu. Karena franchise pasti akan melibatkan partner atau mitra gitu ya. Kalau untuk yang dijadikan pertimbangan nih Pak sebelum memilih bisnis waralaba, Bapak dulu bagaimana kok bisa menentukan untuk memilih bisnis waralaba gitu? Pertimbangannya tuh apa saja? Ya, saya milih bisnis waralaba Sabana ini pertama karena brandnya itu sudah cukup terkenal. Meskipun mungkin sebagian juga masih belum kenal ya. Tapi bagi pencinta ayam, bagi pencinta fried chicken, sebagian besar sudah mengenal produk ini. Dengan sudah banyak yang mengenal brand ini, saya berharap bisnis ini kemudian akan bisa cepat kemudian diterima oleh pasar. Yang kedua, kualitasnya memang terjamin. Karena saya mengetahui bagaimana proses pembesaran, penggemukan ayamnya, bagaimana jaminan kehalalan dalam penyembelihannya, kemudian distribusinya gitu ya. Sehingga itu meyakinkan saya untuk memulai bisnis franchise di Sabana ini. Selain itu, si ownernya ini saya rasa memiliki reputasi yang bagus. Saya perhatikan dari sisi prinsip-prinsip bisnisnya itu menggunakan pendekatan syariah, sehingga saya meyakini bahwa orang ini tidak hanya menjalankan bisnis untuk keuntungan pribadi, tapi juga untuk mitra-mitranya. Dan alhamdulillah sampai sekarang asumsi saya itu bisa terbukti gitu ya, dan alhamdulillah bisa menikmati hasilnya. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah kalau biasanya sebelum mempertimbangkan itu salah satunya itu adalah terkait dengan umur bisnis itu sendiri Pak. Nah kalau kayak gitu katanya kan ada yang bilang kalau bisa tuh yang udah 5 tahunan berjalan baru kita mungkin bisa memulai gitu. Cuma kadang tuh orang tuh kalau misal mau mulai bisnis ini tuh milih yang viral gitu Pak. Nah itu gimana? Oke, ini ada pengalaman menarik juga ya. Nanti coba saya sambungkan. Saya setuju. Kalau dari sisi usia bisnis itu akan jadi salah satu pertimbangan. Artinya ini kan kita bisa melihat seberapa besar antusiasme publik masyarakat terhadap produk tersebut gitu kan ya. Kalau misalnya bisnis tersebut sudah bisa eksis dalam jangka waktu tertentu, dalam jangka waktu yang cukup lama gitu ya, itu menggambarkan produknya bisa diterima. Selain itu kita juga perlu melihat seberapa banyak cabangnya terlebih dahulu gitu kan ya. Kalau misalnya bisnis tersebut eksis tapi hanya 1 cabang, 2 cabang misalnya, tiba-tiba kita misalnya menerima itu sebagai salah satu bisnis franchise, kemudian kita menjadi mitranya, ini nanti akan cukup berisiko. Kemudian bagaimana Pak dengan yang viral-viral itu gitu kan ya. Saya pikir yang viral belum tentu kemudian nanti akan memiliki prospek yang bagus di jangka panjang. Tetap harus memperhatikan bagaimana dari sisi produk life cycle-nya. Kalau misalnya produk tersebut viral, kemudian dianalisis dari usia produknya nanti itu berpotensi usianya panjang, tidak masalah kita putuskan. Kalau di Malang ini dulu termasuk di mahasiswa kita ya, itu kan punya bisnis yang di-franchise-kan namanya Coklat Klasik. Oh, yeah. Awal-awal dulu itu masif sekali gitu ya. Bahkan saya memperhatikan itu pengembangan bisnisnya kurang mengikuti kaidah, kurang mempertimbangkan persaingan gitu ya. Dalam jangka waktu yang singkat kemudian membuka cabang dengan begitu banyak dan jaraknya juga berdekatan gitu kan ya. Sehingga tidak lama kemudian bisnis tersebut
itu bisa dikatakan gulung tikar. Padahal awal-awal dulu itu antusiasme publik itu luar biasa. Banyak sekali orang yang memperhatikan itu sebagai bisnis yang prospek. Tapi karena tidak dikelola dengan baik, terlebih produk tersebut juga produk life cycle-nya juga nggak terlalu panjang gitu ya, sehingga ya kita bisa melihat bisnis tersebut menjadi catatan sejarah gitu sekarang gitu kan ya. Dan itu perlu kita perhatikan ya. Jadi tidak harus viral yang kita kedepankan. Baik. Kalau untuk pemula nih Pak, gimana sih caranya untuk bisa memulai bisnis waralaba ini? Apa yang perlu dipertimbangkan? Karena kalau pemula kan kadang masih ragu-ragu juga ya Pak ya kalau mau mulai bisnis franchise gitu. Ya, kita bisa melihat dari dua sudut pandang ya. Pertama dari franchiser. Saya sih sangat mendorong ya teman-teman mahasiswa, startup itu memulai bisnisnya kalau mau dikembangkan dengan franchise itu sebagai franchiser. Tidak tiba-tiba menjadi franchisee. Kalau menjadi franchisee memang relatif lebih mudah kan gitu ya. Jadi teman-teman perlu mengembangkan bisnis itu satu, harus memiliki kekhasan atau keunikan terlebih dahulu. Diferensiasi kalau kita bicara mengenai konsep dari Porter misalnya gitu ya. Itu penting sekali sehingga nanti audiens kita, target pasar kita itu bisa dengan mudah mengidentifikasi. Yang kedua, kita pastikan produk kita itu berkualitas gitu ya, punya reputasi produk yang menjanjikan kalau dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Kemudian yang ketiga, produk life cycle-nya, jangka usia panjangnya itu tadi. Karena kita berpikirnya kalau franchise tidak hanya berpikir untuk kita sendiri kan ya, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana kelangsungan hidup, kemudian keuntungan yang akan diperoleh oleh mitra-mitra kita di waktu yang akan datang, itu kan sangat tergantung jangka usia produk kita. Nah, kalau dari sisi sebagai franchisee, kita juga perlu melihat banyak hal lebih detail lagi gitu kan ya. Bagaimana reputasi ownernya, apakah cabangnya sudah banyak, apakah brandnya sudah terkenal, apakah ada hakinya, itu nanti akan jadi bahan pertimbangannya lebih detail lagi. Karena tidak sedikit gitu kan ya, bisnis yang dikembangkan sudah punya mitra, kemudian diklaim oleh orang lain karena ini belum ada hakinya kan gitu ya. Kan kasihan mitranya. Nah, hal-hal seperti ini harus kita pertimbangkan sebelum kita memutuskan untuk mengembangkan bisnis menggunakan konsep atau pendekatan franchise. Udah 10 tahun ya Pak ini berarti berjalan? Insya Allah lebih ya. Lebih ya. Ini udah ada 3 cabang nih Pak. Dulu tuh waktu awal buka tuh masih 1 atau langsung serentak gitu Pak? Ya, awal-awal masih satu gitu ya. Kemudian kok dirasa kurang menantang gitu ya. Akhirnya nambah lagi gitu kan ya. Oke, berarti ini sangat sustain sekali ya Pak. Berarti gimana sih Pak caranya untuk bisa menjaga sustainability bisnis waralaba ini Pak? Kira-kira pernah nggak sih merasakan kayak tantangan terberat gitu? Ya, karena bisnis kami ini kan skalanya kecil ya, sehingga tidak bisa dipungkiri tantangannya itu luar biasa gitu kan ya. Dikatakan mau apa ya, bisnisnya itu dikembangkan dengan pendekatan formal, skalanya terlalu kecil gitu ya. Mau dibikin informal, nanti cenderung terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi memang tantangannya itu pertama dari karyawan gitu kan ya. Karyawan itu biasanya ada aja ya dari problemnya gitu ya. Sangat kompleks gitu kan ya. Ada yang sudah direkrut, training, kemudian keluar. Ada yang kinerjanya bagus gitu ya, pandai banget menjalin hubungan dengan pelanggan gitu ya. Tapi kadang-kadang kurang terpercaya gitu ya. Macam-macam tantangannya. Tapi secara umum itu tantangan terbesarnya kalau di bisnis kami ini di Sabana ini adalah 2. Pertama adalah karyawan. Yang kedua adalah mencari tempat yang strategis. Kalau misalnya dari 2 itu bisa kita peroleh gitu kan ya, saya yakin dengan seyakin-yakinnya bisnis ini nanti akan bisa memberikan keuntungan yang menjanjikan gitu ya. Kalau sebelum bisnis ini udah pernah belum Pak memulai franchise itu sebelum Sabana ini? Belum? Sebelumnya saya belum pernah mengembangkan bisnis dengan konsep franchise ya. Tapi kalau berbisnis dengan model yang lain sudah pernah. Masih berjalan sampai sekarang? Kebetulan pindah daerah, jadi sudah berganti gitu ya. Oh jadi gitu. Ditinggalkan. Oh, karena faktornya berpindah daerah itu ya Pak ya. Kalau untuk tips dan triknya Pak biar nggak gagal gitu dalam menjalani bisnis waralaba ini, biar berhasil lah Pak 10 tahun. Ya. Saya pikir kalau secara umum gitu ya, kita hampir sama dengan bagaimana kita melihat atau menjalankan bisnis secara umum gitu kan ya. Pertama memang kita harus lihat brand dari produk tersebut. Waralaba ini bisa laku, kemudian diterima oleh banyak mitra,
banyak franchisee yang mau bergabung gitu kan ya. Itu karena apa? Karena pertama adalah brandnya. Teman-teman bisa perhatikan kan ya, kalau misalnya ada satu brand tertentu, ketika dia dibuka cabangnya di berbagai tempat, orang akan dengan seketika akan mengenalnya. Kemudian dalam jangka waktu yang pendek, bisnis tersebut itu langsung bisa menghasilkan keuntungan. Pertama adalah brand. Yang kedua adalah usia produknya, itu harus kita pikirkan betul. Belajar dari pengalaman-pengalaman gitu kan ya. Terutama yang food and beverage ini. Itu kalau misalnya hanya mengandalkan ini produknya lagi viral, produknya ini lagi terkenal, lagi rame-ramenya diperbincangkan di media sosial misalnya, kemudian kita langsung mengambil keputusan untuk franchise gitu kan ya. Itu nanti akan menjadi celah bagi kita itu kemudian tidak memperoleh keuntungan sebagaimana yang kita inginkan, sehingga berapa perkiraan jangka usia produk tersebut itu harus menjadi bahan pertimbangan kita. Kemudian dari aspek hukumnya gitu ya, karena bisnis ini kan akan melibatkan banyak pihak gitu kan ya, antara franchisee, franchisor. Sehingga kalau misalnya bisnis tersebut itu dari sisi legal formalnya belum jelas gitu ya, maka itu nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Banyak yang kemudian mengklaim ini tidak sah, kemudian kita yang lagi saat-saatnya memperoleh keuntungan, panen profit gitu ya, kemudian muncul masalah gitu ya. Nah, itu yang harus kita hindari. Oke, gimana sih Pak cara untuk melihat kalau misalnya nih bisnis ini potensial gitu? Karena tetangga saya kan pernah mau buka franchise kayak es teh gitu Pak. Cuma itu di desa kan tempatnya. Jadi dia kayak ragu-ragu juga nanti laku apa enggak gitu. Ya, saya kira ini akan perlu analisis dari banyak sisi ya. Kalau misalnya produknya itu katakanlah es teh, kalau dia dijual di tempat yang tepat, bukan tidak mungkin itu akan menjadi bisnis sangat menguntungkan. Apalagi kalau misalnya minuman, itu kan margin keuntungannya besar banget gitu kan ya. Itu tidak bisa dipungkiri ya, dan sudah menjadi keyakinan para pelaku usaha. Jual minuman itu untungnya gede banget gitu ya. Itu udah pasti gitu ya. Tetapi kalau misalnya itu kita jual di target pasar yang tidak pas gitu kan ya. Ya bukan masalahnya itu pada produknya, tapi pemilihan tempat kita menjualnya itu yang perlu kita evaluasi. Sehingga harus dilihat dari berbagai sisi secara komprehensif gitu ya. Memang berarti banyak faktor pertimbangan juga ya Pak harus ya. Itu harus ya. Kalau untuk tadi kan sudah disebut ya Pak, ada franchisee dan juga franchiser. Menurut Bapak siapa sih yang paling bertanggung jawab untuk menjaga hubungan gitu dengan pelanggan? Ya, kalau pengalaman kami di lapangan gitu kan ya, karena yang paling banyak berinteraksi, kemudian juga berkomunikasi dengan pelanggan itu adalah karyawan gitu kan ya, yang notabene karyawan itu di bawah pengawasan, di bawah kontrol si franchisee-nya, maka franchisee memiliki peran yang lebih besar untuk menjalin hubungan dengan pelanggan gitu kan ya. Kalau franchisor dia mungkin hanya melakukan survei, ghost shopping gitu aja ya, untuk melihat bagaimana interaksi antara franchisee karyawan dengan pelanggan gitu. Tapi tidak banyak berinteraksi secara langsung. Namun di sisi yang lain franchisor bisa menggunakan pendekatan misalnya membuat iklan yang kemudian untuk membangun brand awareness dari konsumen pelanggannya gitu ya, atau dia membuat material promo dan lain sebagainya. Itu yang bisa dilakukan. Tapi secara umum yang lebih banyak berinteraksi dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan itu adalah franchisee. Baik. Nah Pak, mau tanya nih terkait dengan pemilihan tempat gitu. Gimana sih Pak untuk menentukan tempat, kan ada di Cengger Ayam itu tadi. Betul. Terus itu apakah ya udah yang ada yang kosong rukonya ambil aja atau gimana? Ya tentu tidak ya. Yeah. Kalau misalnya hanya sekedar ada tempat yang kosong kemudian bisa kita tempati, kemudian kita langsung pilih, itu tidak gitu kan ya. Tetapi harus kita lihat dari berbagai sisi. Biasanya itu kita lihat daya beli masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua, seberapa banyak jumlah penduduknya di situ, gitu ya. Biasanya kalau kita bisa melihat secara sederhana itu sederhana kok, misalnya bentuk rumahnya atau kawasannya itu perumahan misalnya. Ya ini secara umum memiliki daya beli yang bagus, gitu kan ya. Nah ini berarti menggambarkan pasarnya juga bagus, gitu ya. Kemudian juga dekat akses dengan jalan raya misalnya. Jalan raya pun harus kita pertimbangkan lagi. Jalan rayanya itu mudah orang untuk berhenti untuk parkir atau tidak, itu juga nanti harus kita pertimbangkan. Jadi tidak semua yang rame di pinggir jalan itu kemudian nanti akan membawa efek pada meningkatnya penjualan gitu. Tapi harus kita lihat dari berbagai sisi juga. Aksesibilitas ya, itu juga harus kita lihat. Kemudian visibilitas bisa dilihat atau tidak gitu ya. Kemudian
Yang tidak kalah pentingnya itu adalah tempat tersebut itu bisa membuat orang itu nyaman, mau berhenti mudah gitu kan ya, mau bertransaksi di situ mudah, itu juga harus jadi pertimbangan kita. Kalau antara franchisee dan juga franchiser kan pasti ada SOP yang berlaku ya Pak ya. Betul. Nah biasanya tuh isu yang sering terjadi di bisnis franchise ini adalah berkaitan dengan quality control. Boleh nggak sih Pak kalau misal pihak franchisee itu melakukan semacam improvisasi sendiri gitu. Jadi sebagai contoh mungkin di bagian kayak pemasarannya atau di produknya gitu. Apakah boleh sebenarnya seperti itu? Ya, kalau kita lihat ya, kita kaji, itu memang salah satu kekurangan bisnis franchise bagi franchisee itu adalah kita harus mengikuti panduan atau kesepakatan yang sudah kita tanda tangani bersama. Sehingga untuk improvisasi, khususnya improvisasi dalam bentuk produk, itu dilarang keras. Itu dilarang keras. Tapi kalau misalnya untuk memasarkan, kita membuat akun media sosial supaya nanti lebih mudah dikenal, kita bekerja sama dengan platform-platform online yang lain, itu akan didukung dengan sepenuhnya. Tetapi kaitannya dengan produk tidak boleh. Kalau di kami, misalnya produk utamanya adalah ayam. Nah, kami sering ditanyai oleh pelanggan, Pak kok nggak ada kentangnya misalnya, gitu kan ya. Kemudian tiba-tiba kita jualan kentang, ya pasti tidak boleh. Itu nanti akan jadi catatan yang sangat berbahaya untuk keberlangsungan kerjasama antara franchisor dengan franchisee. Jadi untuk improvisasi produk itu dilarang keras kalau itu tidak termaktub dalam kesepakatan yang dibuat oleh franchisor dan franchisee. Berarti memang harus ngikutin SOP yang berlaku ya Pak ya. Tadi sempat disebut juga tantangannya itu adalah di karyawan ya Pak. Betul Gimana sekali. sih untuk controlling karyawannya ini Pak? Ya, berkali-kali ini ya, selama lebih dari 10 tahun ini berganti karyawan, gitu kan ya. Di antaranya karena memang saya ada kesibukan di tempat yang lain, gitu kan ya. Kemudian Sabana ini sebagai salah satu passive income, sehingga saya tidak memiliki waktu yang cukup untuk intens di sana, gitu kan ya. Sehingga controllingnya terbatas. Akibatnya apa? Ya itu tadi, hal-hal yang tidak diinginkan sering terjadi, gitu kan ya. Sehingga kita kontrolnya adalah kita minta selalu ke stock point, dalam hal ini adalah franchisor, berapa penjualan atau pembelian bahan baku yang dilakukan oleh karyawan, dan itu akan jadi panduan kita untuk mengontrol seberapa penjualan yang dilakukan oleh karyawan kita dalam 1 minggu, dalam 1 bulan, itu nanti akan ketahuan. Berapa ekor ayam yang dibeli, kemudian tepungnya berapa kilo, minyaknya nanti berapa liter, itu nanti akan kita dapat laporannya dari franchisor, dari stock point yang ada di tempat kita, sehingga itu nanti akan jadi bahan kontrol kita untuk mengetahui seberapa besar penjualan kita dalam 1 bulan itu. Betul sekali. Senang banget ya ngomongin tentang ayam karena saya juga suka ayam Pak. Nah karena ini kan bisnisnya tuh fried chicken ya Pak. Sekarang ini di Malang tuh juga sudah menjamur sekali bisnis semacam ini. Gimana sih Pak caranya untuk bisa bertahan, apalagi dalam waktu 10 tahun itu bukan waktunya singkat loh. Betul sekali. Ya, tidak bisa dipungkiri ya, hampir semua bisnis berbasis ayam atau fried chicken itu dari waktu ke waktu selalu berubah. Sehingga memang inovasi dari si franchisornya itu harus ada. Inovasi kan tidak boleh dilakukan oleh franchisee karena dibatasi kan ya. Sehingga inovasi itu harus dilakukan. Kalau misalnya kita stagnan dengan produk kita saat ini sama dengan yang kita jual 10 tahun yang lalu, sedangkan pesaing-pesaing kita itu sudah mengembangkan dengan berbagai macam terobosan, ya kita pasti akan ketinggalan. Sehingga tuntutannya kita harus mengikuti perkembangan juga gitu ya. Inovasi-inovasi yang itu nanti akan bisa meningkatkan awareness dari konsumen, dari pelanggan kita, itu harus tetap kita lakukan. Itu untuk menjaga keberlangsungan bisnis kita dari waktu ke waktu. Kira-kira kedepannya nanti bakalan buka franchise apa lagi Pak? Sementara sih masih pengen cabang itu lagi. Oh masih Sabana. Supaya istilahnya kalau kita sudah semakin memahami seluk-beluknya, itu kan kita semakin dalam tanda kutip ahli di situ. Sehingga celah-celahnya itu kita tahu, oh di sini bagus, oh di sini kurang bagus, oh di sini cocok, di sini kurang. Itu nanti akan semakin tahu. Kalau kita produknya berbeda, kita harus identifikasi pesaing lagi gitu kan ya. Tempat yang cocok seperti ini harus seperti apa lagi gitu kan, nanti harus beda lagi gitu kan. Nah, jadi fokus dulu ya saya sementara ini. Berarti tahun ini mungkin bakalan buka cabang lagi ya Pak ya? Mudah-mudahan. Amin. Nah menurut Bapak karena gimana sih Malang ini kan juga sangat-sangat masif ya untuk perkembangan bisnis F&B-nya Pak. Gimana prospek bisnis Suara Laba ke depannya terkhususnya di Kota Malang? Saya rasa ini akan sangat tergantung kondisi ekonomi kita ya.
sepanjang daya beli masyarakat ini bisa kita jaga, bisa terjaga, kemudian juga lebih-lebih bisa meningkat gitu ya, bisnis franchise akan terus mengikuti tren yang ada, artinya akan terus berkembang gitu kan ya. Tapi kalau misalnya bisnisnya berkembang kemudian daya beli masyarakatnya itu tidak, juga nanti akan otomatis. Dalam kondisi ini tentu kalau misalnya kondisinya normal, bisnis franchise ini akan memiliki prospek yang bagus. Karena apa? Ini merupakan cara efektif gitu ya bagi startup yang ingin mengembangkan bisnis tapi memiliki keterbatasan sumber daya. Kalau misalnya Sonia punya gagasan, punya bisnis, sudah dikembangkan dalam waktu 2-3 tahun dan punya 5 cabang, 10 cabang gitu kan ya, mau mengembangkan menjadi 20 kok susah, karena modalnya terbatas gitu kan ya, bisa dikembangkan dengan franchise. Artinya apa? Saluran distribusi nanti akan dibuka secara lebih luas dengan melibatkan banyak mitra, sehingga area yang dikuasai juga nanti akan lebih luas. Dan ini saya yakin nanti akan menjadi salah satu alternatif yang bisa dipakai oleh startup berikutnya untuk mengembangkan bisnis secara lebih luas gitu. Oh, daging sekali ya materi hari ini nih teman-teman semuanya. Apalagi buat yang banyak kan mahasiswa mungkin Pak yang ingin memulai bisnis franchise cuma masih ragu-ragu nih ya. Materi dari Pak Ervan, waduh ini bisa jadikan pertimbangan dan juga dorongan nih Pak. Terakhir banget nih Pak Ervan, boleh kasih pesan ke teman-teman yang mungkin mau memulai bisnis franchise atau waralaba? Ya, untuk teman-teman kalau mau memulai bisnis waralaba gitu ya, untuk franchisor pastikan bahwa legal formal terpenuhi. Brandnya harus sudah terkenal terlebih dahulu. Kemudian juga kaitan dengan haki yang notabene ini akan menjadi pertimbangan penting juga bagi mitra, harus sudah dipegang gitu kan ya. Kemudian untuk franchisee juga ini juga penting untuk dipertimbangkan, bagaimana prospek kedepannya harus dilihat, kemudian reputasi dari ownernya dan lain-lain itu harus juga diperhatikan agar hal-hal yang tidak diinginkan di waktu yang akan datang itu bisa kita hindari, karena di situ rata-rata menjadi jebakan bagi para pengelola bisnis franchise. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Ervan. Semoga sharing pengetahuan dan juga pengalaman dari Pak Ervan tadi bisa menginspirasi kalian semua teman-teman dan juga makin yakin gitu ya untuk memulai bisnis waralaba. Lancar dan sukses selalu untuk bisnisnya Bapak. Terima kasih, terima kasih. Semoga kedepannya bisa nambah-nambah lagi lah ya cabangnya. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ervan sudah mau berkenan berbincang di sini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Jangan lupa buat ikutin terus podcast Wirausaha karena di sini tempatnya kamu belajar wirausaha dan juga bisnis. Podcast Wirausaha keeps going and growing.